Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Afiratul Jannah. Kami dari kelompok 4 dan perkenalkan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Wajida Elasfia. Perkenalkan, nama saya Nisa Fi Amanillah. Pada materi kali ini kami akan membahas tentang cara mencari sumber rujukan dan Membahas tentang cara mengolah sumber rujukan. Stay tune terus ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian bab pertama, yaitu mencari sumber rujukan. Penulisan sumber rujukan ini sama halnya dengan penulisan informasi bahan pustaka yang dideskripsikan dalam sebuah katalog bahan pustaka. Sebagaimana Sutminah menyebutkan, katalog adalah daftar pustaka yang dimiliki oleh suatu perpustakaan yang disusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk mencari dan menemukan lokasi bahan pustaka. Kegiatan pengkatalogan atau katalogisasi bahan pustaka ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh para pustakawan yang berada di bagian pengolahan atau sering disebut bagian akuisisi atau layanan teknis di perpustakaan. Katalog di perpustakaan dimaksudkan adalah sebagai sarana untuk membantu pemustaka atau pengguna di perpustakaan agar mudah menemukan informasi yang diperlukan melalui katalog perpustakaan tersebut. Kartu katalog dapat ditelusuri melalui 3 cara. Yang pertama adalah katalog pengarang, yang kedua adalah katalog judul, dan yang ketiga adalah katalog subjek. Adapun dalam tulisan sumber rujukan tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagaimana aturan yang ada dalam pengkatalogan bahan pustaka di perpustakaan, yaitu apabila buku yang dikutip tidak memiliki kota terbit, ditulis tanda buka kurung SCTL tutup kurung dari kata Sineloko. Dan apabila buku yang dikutip tidak memiliki penerbit, maka menggunakan istilah sinenomie buka kurung SCTN tutup kurung. Kemudian, jika buku yang dikutip tidak memiliki tahun penerbitan, maka ditulis buka kurung SCTA tutup kurung, yaitu dari singkatan Sineanio. Dalam penulisan sumber rujukan juga sering dipergunakan penulis. Misalnya, untuk membatasi antara kota terbit dengan penerbit ditulis tanda titik koma. Kemudian membatasi penerbit dengan tahun terbit dengan tanda koma. Menurut Dwi Loka, Bambang, dan Ratiriana 2528 bahwa unsur yang ditulis dalam daftar rujukan itu secara berturut-turut meliputi yang pertama, nama penulis ditulis dengan urutan nama akhir, nama awal, nama tengah, tanpa gelar akademik. Yang kedua, tahun penerbitan. Yang ketiga, judul, termasuk subjudul. 4. Kota tempat penerbitan. 5. Nama penerbit. Jika penulisannya lebih dari 1, maka cara penulis namanya sama dengan penulis pertama. Penulis yang terdiri atas 2 bagian ditulis dengan urutan, nama akhir diikuti koma, nama awal atau disingkat atau tidak disingkat tetapi harus konsisten dalam satu karya ilmiah, diakhiri dengan titik. Jika sumber yang dirujuk oleh tim, semua nama penulisnya harus dicantumkan dalam daftar rujukan. berikut merupakan contoh-contoh macam-macam rujukan menurut Dwi Loka, Bambang, dan Ratiriana. Yang pertama, rujukan dari buku. Yang kedua, rujukan dari buku berisi kumpulan artikel. Yang ketiga, rujukan artikel dalam jurnal. Yang keempat, rujukan artikel dalam majalah atau koran. Yang kelima, rujukan berupa karya terjemahan. Berikut merupakan contoh sumber rujukan dari buku Clemmer Eno, 1984, Writing, Readings, and Advance, New York, 2 HBJ. Jadi setelah nama penulis, lalu tahun, lalu judul buku, lalu tempat terbit, dan juga yang terakhir adalah penerbit. Ingat, nama penulis, tahun, judul buku, tempat terbit, dan juga penerbit. Metode mengolah sumber rujukan. Gimana sih cara mengolah sumber rujukan? Ada yang tahu? Kita geser. Cara mengolah sumber rujukan yang pertama, menggunakan nama akhir dan tahun di antara tanda kurung.
Yang kedua, jika ada dua penulis, dilakukan dengan menyebutkan nama akhir kedua penulis tersebut. Yang ketiga, jika penulis lebih dari dua, maka menuliskan nama pertama penulis tersebut disertai dengan kata "dan kawan-kawan". Selanjutnya yaitu cara merujuk kutipan-kutipan langsung. Contoh kutipan-kutipan langsung ada 3. Yang pertama, kutipan lebih dari 40 kata. Yang kedua, kutipan kurang dari 40 kata. Dan yang ketiga, kutipan yang sebagian dihilangkan. Contoh kutipan yang kurang dari 40 kata yaitu, kesimpulan dari penelitian tersebut adalah ada hubungan yang erat antara faktor sosial ekonomi dengan kemajuan belajar. Dalam kurung, Subronto, 1990.2/123. Jadi, nama penulis, tahun, dan nomor halaman ditulis di dalam satu tanda kurung. Kutipan yang sebagian dihilangkan apabila dalam mengutip langsung ada kata-kata dalam kalimat yang dibuang, maka kata-kata yang dibuang diganti dengan 3 titik. Contoh, semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah titik-titik-titik diharapkan sudah melaksanakan kurikulum baru. Dalam kurung, Manan 1995.2/278. Jadi, poin pertama, jika ada kata yang dibuang, maka harus diganti menjadi 3 titik. Yang kedua, yaitu nama penulis, tahun, dan nomor halaman dijadikan dalam satu tanda kurung. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang ketiga, yaitu cara merujuk kutipan tidak langsung. Kutipan yang disebut secara tak langsung atau dikemukakan dengan bahasa penulis sendiri ditulis tanda kutip dan terpadu dalam teks. Nama penulis bahan kutipan dapat disebut terpadu dalam teks atau disebut dalam kurung bersama tahun penerbitnya. Jika memungkinkan, nomor halaman disebutkan. Contoh, mahasiswa tahun ketiga ternyata lebih baik daripada tahun keempat. Buka kurung, Salimin, tahun penerbit, titik 2, halaman, nomor halaman. Bagian yang keempat yaitu cara menulis daftar rujukan. Daftar rujukan merupakan daftar yang berisi buku, makalah, atau bahan lainnya dikutip baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahan-bahan yang dibaca akan dikutip secara langsung maupun tak langsung dalam teks harus dicantumkan dalam daftar rujukan. Pada dasarnya, unsur yang ditulis dalam daftar rujukan secara berturut-turut ini meliputi 1. Nama penulis dengan urutan nama akhir, nama awal, dan nama tengah, serta tanda gelar akademik. Yang kedua, tahun penerbitan. Yang ketiga, judul, termasuk anak judul atau yang disebut dengan subjudul. Yang keempat, kota tempat penerbitan. Yang kelima, nama penerbit. Unsur-unsur tersebut dapat bervariasi sesuai jenis sumber pustakanya. Jika penulisannya lebih dari 1, cara penulisan namanya sama dengan penulis pertama. Nama penulis yang terdiri dari 2 bagian ditulis dengan urutan nama akhir diikuti koma, nama awal atau disingkat atau tidak disingkat tetapi harus dalam satu karya ilmiah. Diakhiri dengan titik apabila sumber yang dirujuk ditulis oleh tim. Semua nama penulisnya harus dicantumkan dalam daftar rujukan. Di sini saya akan menyimpulkan dari materi apa yang kita bahas hari ini. Kesimpulannya yaitu gaya penulisan rujukan merupakan bentuk opini dan kesimpulan yang diambil dari karya orang lain.
Gaya penulisan rujukan dibagi menjadi dua bentuk, yaitu model pertama author date system atau penulisan running note, sedangkan model yang kedua numerical system atau penulis footnote atau yang sering dikatakan sebagai catatan kaki dan headnote, catatan akhir. Jenis teknik penulisan rujukan dibagi menjadi dua, penulisan kutipan langsung dan penulisan kutipan tidak langsung. Penulisan kutipan langsung dengan mengutip karya orang lain secara keseluruhan ataupun sebagian dari teks yang ada. Sedangkan kutipan tidak langsung adalah mengutip karya orang lain dengan cara menulis kembali sesuai pendapat sendiri tanpa mengikuti teks yang ada. Penulisan daftar pustaka berisi buku, makalah, artikel, atau bahan lainnya yang dikutip baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan bahan-bahan yang dibaca akan tetapi tidak dikutip, tidak dicantumkan dalam daftar rujukan. Dalam menulis daftar pustaka harus memperhatikan beberapa unsur sebagai berikut. Yang pertama, nama penulis atau nama dibalik tanpa diikuti gelar akademik. Yang kedua, tahun penerbitan. Yang ketiga, judul. Yang keempat, kota tempat penerbitan. Dan yang kelima, nama penerbit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi orang banyak. Sedikit ilmu yang dapat kami sampaikan, semoga mudah untuk dipahami dan barokah untuk semuanya. Thanks for watching. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.